Apakah memperingati hari besar Islam itu bid'ah? Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Kalau memperingati Muharram ini bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Orang mengaji berpuluh tahun di Makkah, Inyak Canduang, Inyak Jaho, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, berpuluh tahun mengaji di Makkah. Ini enggak, jurusnya 5 saja. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, Marhaban bid'ah, Barzanji bid'ah, Sayyidina bid'ah, Yasin bid'ah, Tahlil bid'ah. Maka kalau bersuara orang bid'ah haram neraka, bid'ah haram neraka, bid'ah haram neraka. Tidak sesimpel itu, saudaraku. Bid'ah itu perbuatan yang tidak ada dalilnya. Itu bid'ah. Adapun peringatan menyambut Muharram itu ngaji. Kita ini pengajian, isinya tidak ada yang mungkar, mengingatkan lagi umat tentang bagaimana menyambut satu Muharram, bahwa kita punya kalender hijrah, kita harus betul-betul pindah, membangkitkan semangat membangun masjid, menyekolahkan anak ke sekolah lembaga yang peduli pada sholat berjamaah, mengingatkan tentang yang ulang tahun jangan membuat perbuatan mungkar, tapi dengan berbagi bersedekah kepada fakir miskin anak yatim. Maka dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, maka akan datang masjid-masjid surau langgar musalla buat. Ini habis satu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Acara Rabiul Awal buat Maulid Nabi dengan cara peringatan Maulid Nabi, puncaknya tanggal sekian. Seminggu sebelum itu adakan lomba jadi imam, lomba muazzin, lomba barzanji, lomba marhaban, sehingga malam itu nanti hadirkan ustadz mubalik, penceramah, supaya dicuci lagi akidah, dibersihkan daripada kemungkaran. Bagaimana pengertian bid'ah itu Pak Ustadz? Sebagai beberapa bid'ah itu, karena di masjid kami tak pernah mengadakan memperingati hari-hari besar Islam. Peringati hari besar Islam, undang alim ulama, adakan pengajian. Adapun definisi bid'ah, kalau tidak ada dalil maka bid'ah. Selama ada dalil umum, selama masih dipayungi oleh tausiah, isi kajiannya adalah tausiah. Nanti Maulid Nabi, tausiahnya tentang akhlak-akhlak Nabi, tentang sejarah Nabi. Nanti bulan habis Maulid Nabi, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Mukhalaf, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tausiah lagi. Isinya tentang bagaimana cara sholat Nabi, karena Isra Mi'raj adalah peristiwa pengambil sholat. Habis Rajab, Sya'ban menyambut Ramadan. Ramadan nuzul Quran. Syawal halal bihalal. Itu momen-momen persatuan umat. Pokoknya masjid yang belum membuat, buat. Susun kepanitiaan, ramai. Dengan ramai begini yang selama ini imannya down, lemah, menengok ramai, rupanya ramai juga umat Islam. Ternyata sholat subuh aja yang sunyi. Kalau tablik akbar ramai juga. Itu makanya Idul Adha itu disuruh istri ikut menengok pemotongan, anak gadis dibawa. Untuk apa? Karena ada orang menengok orang ramai, bangkit semangatnya, hidup jiwanya. Makanya Idul Adha suruh anak istri ikut datang memotong, menengok pemotongan. Orang Islam ternyata ramai juga kalau bagi-bagi daging kambing. Untuk apa itu? Show menunjukkan force, kekuatan. Orang luar melihat kita. Ini kalau video ini di share, tunjukkan bagaimana yang di luar sana menonton lewat layar, share ke seluruh Indonesia, share ke seluruh dunia. Orang berpikir 2 kali, jangan usir Ustadz Somad. Itu datang nanti pasukannya dari bumi Minangkabau. Jangan macam-macam dengan orang Minang. Kemana bumi dipijak, di situ awak membuka rumah makan. Di setiap penjuru negeri ini ada rumah makan Minangkabau. Macam-macam mereka. Saya ceramah di Sydney, di Australia, diajak makan di rumah makan orang awak Minangkabau.
Gebu Minang di Sydney. Duduk saya. Ustaz Somad senyum-senyum. Ya. Ambolah lama di Australia. Lebara tahun Pak, 35 tahun di Siko Ustaz. Orang kita di mana-mana ada berada. Oleh sebab itu maka ini adalah syiar kekuatan, bangkitkan semangat. Saya sudah ceramah 1 jam 30 menit, 90 menit. Anak-anak muda dari tadi tetap tegak berdiri. Bayangkan itu. Pahalanya mudah-mudahan berlipat ganda insyaallah. Yang tegak berdiri pahalanya 2 kali lipat daripada yang duduk. Kenapa malam Lailatul Qadar diperingati 17 Ramadan? Sedangkan dalam hadis malam itu 10 terakhir Ramadan. Kenapa malam 17? Buka tafsir Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Qur'anil Azim, dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan pada malam berapa? 355 malam. Dipres lagi menjadi 29 malam, 30 malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Malam yang keberapa? Allah Ta'ala menyebut. Maka ulama berijtihad. Kata Imam Abu Razin, malam pertama. Pendapat pertama Imam Abu Razin, malam pertama. Pendapat kedua mazhab Syafi'i, malam 17. Mana dalilnya? Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Yang kami turunkan kepada hamba kami malam pertemuan 2 pasukan besar, 17 Ramadan, perang Badar. Itu dalil mazhab Syafi'i, malam 17. Yang mengatakan malam 21, malam 23, malam 24, malam 25, malam 27, malam 29, itulah hadis taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Masing-masing ada dengan dalilnya. Sudah lewat. Sudah saya jelaskan, Ramadan yang lalu sudah lewat, Ramadan akan datang lupa pula dalil. Tak masalah, kita kaji balik. Hafal kaji kena diulang. Kalau kita sudah siap menikah dan ada wanita yang ingin kita nikahi, selesai apa lagi? Yang bahaya tuh kita nikah orang tak mau. Namanya cinta kelapa. Awak cinta orang tak apa-apa. Atau ada perempuannya ada, duit ada, awak pula tak berselera. Ini pun ngeri juga ini. Kalau kita udah siap nikah, ya, wanita yang ingin kita nikahi pun ada, mantap. Tapi orang tua tak mengizinkan. Bagaimana cara kita menanggapinya, Pak Ustadz? Undang Ustadz Alnof, acara pengajian, judulnya dosa orang tua menghalangi anak nikah. Nanti biar disiapkan Ustadz Alnof. Bapak-bapak, ibu-ibu yang membiarkan anaknya pacaran tak nikah, maka dosanya mengalir setiap hari, siap masuk neraka jahanam. Nanti Ustadz Alnof akan membacakan dari kami pun semua akan mendoakan supaya orang tuamu terbuka pintu hatinya, dan belum insya Allah tak berakhir sebelum bulan Ramadan sudah menikah insya Allah. Amin. Saya seorang ibu dengan 4 anak laki-laki. Wow, amazing. Suami saya berdinas jauh di luar kota. Waspadalah. Bagaimana supaya hati ini selalu sabar dalam menjalankan tugas sebagai seorang ibu dan istri yang selalu ditinggal? Kuncinya 1, trust. Trust itu adalah kepercayaan. Orang yang dikhianati susah untuk mengembalikan kepercayaannya. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Boleh untuk update status pagi ini. Oleh sebab itu jagalah hati. Perempuan yang tidak siap dibuat candaan masalah poligami, hai laki-laki, jangan kau bercanda tentang itu di hadapannya. Betul tak Bu? Tengok. Walaupun kau tak serius, kita khawatir malaikat serius.
Udah tahu dia keluar kota, SMS memancing-mancing. Perempuan seperti lalang kering. Kalau kau cerita tentang perempuan, walaupun hanya untuk sekedar membuatnya cemburu, tapi hatinya sudah bercabang-cabang. Maka kembalikan trust, kepercayaan, maka saling percaya. Insya Allah ibu ini pun tenang di rumah. Abang di mana bang? Abang di hotel syariah deh. Di hotel ini kalau masuk nanti ditanya surat nikah. Ini foto abang, hotel syariah. Habis foto keluar. Nanti saya selalu jumpa sama jamaah. Asal jumpa foto, asal jumpa foto. Dalam hati saya apa? Baru saya paham. Rupanya kalau ditanya istrinya, abang sama Ustaz. Mesti banyak persediaan Pak Ustaz. Tenangkan hati. Begitu juga dengan ibu. Ibu tenangkan. Anaknya meninggal, suaminya sedang di luar. Pulang suami. Nama suaminya Abu Talhah, nama istrinya Ummu Sulaim. Gimana anak kita? Kata dia, anak kita tidur lebih seperti biasa. Disiapkannya makanannya, disiapkannya minumannya, disiapkannya pakaiannya, suaminya mandi, habis itu sholat, habis itu makan. Udah selesai baru diceritakannya, anak kita meninggal bang. Jadi kau tadi bohong? Enggak, lebih lelap dari seperti biasa. Lebih lelap itu berarti mati. Bukan dia sedang jauh dari SMS, anak kita demam panas bang, dan 40 derajat nampaknya meninggal lagi. Apa tak kutung katang di sana? Tunggang langgang lintang pukang. Yang di sana tak selesai, yang di rumah tak selesai. Jadi ibu bapak jaga, insya Allah. Ramadan melatih kita cerdas secara emosional. Ada namanya cerdas spiritual, sini. Ada cerdas namanya intelektual, sini. Cerdas emosional. Bulan puasa, air tak masuk, makanan tak masuk, gula turun, emosi marah. Sekarang belum lagi. Nanti lah agak-agak jam 1, jam 2 nengok mobil merah macam semangka. Ibu jangan pakai jilbab hijau, sangka orang melon. Saat emosi datang membara, marah, datang orang ngajak kelahi, insyatamahu ahadun, maka dia mesti cerdas. Dia katakan inni shaim, ambo sedang puasa, deyen sedang puasa. Abdi mah puasa atuh akan. Tak boleh dia. Berani kau sama saya? Aku sedang puasa. Tak berani kan? Aku puasa. Awas setelah maghrib. Si kau pacah kepeluang. Jadi kecerdasan ini harus dijaga, karena bapak nih, ibu nih menjaga anak 4, suami di luar kota, maka jangan panas-panasi dia pak. Dia udah kepanasan menjaga anak 4 orang. Anak saya kerja di satu daerah yang cuacanya sangat panas, membuat dia tak kuat untuk berpuasa. Pertanyaan saya, bolehkah saya membayarkan fidyah untuk atas nama anak saya itu? Di Sudan cuacanya 2, panas dan panas sekali. Cuaca di Sudan itu bisa sampai 40 dan 50 derajat Celcius. Sendal swallow begulung. Ini anak ibu nih, coba kita kirim dulu ke Sudan. Dan tidak ada orang Sudan yang membatalkan puasanya. Tak ada membatalkan puasa. Sudan tak kaya, tak pakai AC. Rumah malam-malam tuh kalau mau tidak panas lelap tidur,
jam 5 sore itu disiram pakai air dinding itu supaya tak menguap panas. Jadi kalau ada orang mengatakan ada yang lebih panas dari Sudan, saya tengok, kecuali memang dia tinggal di Sudan. Dan tak ada ulama Sudan yang memfatwakan boleh berbuka puasa. Andai pekerja berat, tambang batu bara, masuk ke dalam lubang tanah, atau mengerja las cor, maka tak boleh dia langsung tak puasa. Tetap dia makan sahur, tetap dia bekerja sampai jam 1, jam 2 berkunang-kunang mau mati, baru boleh membatalkan puasa. Tak boleh dari pagi itu aku tak puasa lagi kau sebab kerjaku berat, tak boleh. Dia tetap tiap hari nak lawaitu sama ghadin an ada ifadhi syahri Ramadan hadhihi sanati bila ta'ala. Begitu dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah. Orang yang pekerja berat, maka dia tetap makan sahur dan berniat. Kalau siang itu dia hampir mati, pilihannya dua, antara mati dengan makan. Pilih mana, Bu? Jangan pilih mati. Nanti lakinya bilang, "Dek, abang dah mau mati." Mati aja lah, Bang. Jangan. Nah, jadi kalau hanya sekedar panas tak bisa. Andai dia sudah terlalu panas, dibilangnya, "Mak, aku dah mau mati, aku dah mau mati." Batalkannya puasanya, tidak dibayarkan fidyah. Dia tetap mengqadha di hari yang lain. Yang bayar fidyah itu orang tua renta yang tak sanggup puasa di Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai mati tak sanggup puasa. Atau orang yang kena penyakit mah akut, diabetes akut, mah akut, yang tak bisa puasa Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai mati tak bisa puasa, baru dibayarkan fidyah. Ini sikit-sikit fidyah. Udah mampu yuk fidyah. Apa? Ustadz, bagaimana cara menghilangkan hasad dan dengki? Yang pertama, kita mesti periksa apakah kita kena hasad. Bahasa Arabnya hasad, bahasa Indonesianya dengki. Orang kita suka mubazir, hasad dan dengki sama lah itu. Pertama, kita mesti medical check up. Saya pergi ke rumah sakit, daftar dokternya 2 meter, SPOG spesialis obgyn kandungan, SPOT spesialis ortopedi tulang belakang, spesialis kulit kelamin, tapi tak ada di situ spesialis hasad. Jadi yang tahu hasad itu cuma kita. Bagaimana cara mengukur kita sudah hasad? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Ini mau hari raya, tiba-tiba tetangga beli mobil baru, naik darah tinggi, hasad. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Baru 50%. Bagaimana melengkapkannya jadi 100? Wa hubbu zawaliha. Ingin supaya nikmat tadi hilang, maka muncullah hasud. Dari hasad menjadi hasud. Kenapa si anu itu rumahnya besar, Bu? Iyalah, dia kan suka ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Kau kan sama kuliah sama dia kan? Iya. Kok bisa dia dapat jodoh duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Maka sering dia ke sana Gunung Kidul nyari dukun. Yang pertama, kenali diri bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Setelah kita tahu kena penyakit hasad, maka tengok apa efeknya. Pagi minum teh pakai gula, siang minum susu pakai gula, malam minum kopi pakai gula. Kenapa dia minum gula terus? Karena dia tak tahu bahaya gula. Tapi begitu dikasih tahu kalau kau kena gula, nanti diamputasi, akan dipotong. Tengok TV-TV itu. TV zaman dulu bekaki, TV zaman sekarang kena amputasi. Datang rasa takut. Nah, hasad ini bahayanya apa? Lebih bahaya daripada diabetes. Iyyakum wal hasada.
jauhilah penyakit hasad dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Hasad memakan segala amal kebaikan kita, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Puasamu melayang, sedekahmu hilang, ceramah kau terbang gara-gara hasad. Doakan hati Ustaz Somad supaya tak hasad. Hasad ini luar biasa, menengok orang lebih muncul. Yang ketiga, doakan orang yang dapat nikmat itu di depan dia. Dia lebih dulu nikah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair, walaupun hati tak ikhlas, Allahumma barik lahu. Sama-sama nikah, bisa pula dia dulu punya anak. Sama-sama nikah Januari, pas April dia punya anak. Hasad, dengki, doakan di depan orangnya, menghilangkan. Yang keempat, tahadu tahabu, berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Saya insya Allah orang-orang yang ngasih hadiah itu ingat saya. Iyalah Ustaz dikasih, bukan, kita memberi itu juru. Makanya ada buku judulnya The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Menerima nikmat, tapi memberi juga jauh lebih nikmat. Kalau tak percaya, tanyalah kepada bapak-bapak yang sudah memberi tadi. Rasa nikmat yang mereka rasakan tak bisa kita rasakan sebelum kita membuat seperti yang mereka lakukan. Andai pun kita merasakan, perasaannya belum tentu sama. Kenapa? Karena rasaku bukan rasamu. Nah, yang kelima, doakan dia an zahril ghaib, tengah malam waktu tahajud. Ya Allah, tetanggaku, kawanku sekantor, sama-sama kerja, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya. Ku tengok mobilnya lebih mahal, cepat melunaskan ya Allah. Jangan sampai dia mati dalam keadaan terjebak kredit macet. 5 jurus membersihkan hati. Mudah-mudahan hati kita bersih menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Membersihkan baju senang, membersihkan badan senang, membersihkan hati susah. Ramadan membersihkan hati. Keluar dari Ramadan minal aidin, kembali balik seperti keluar dari rahim ibu. Saya seorang ibu punya 3 orang anak laki-laki. Saya sedih melihat anak saya yang tidak konsisten melaksanakan ibadah sholat. Kadang sholat, kadang tak sholat. Saya mohon doanya Ustadz, mendoakan anak saya. Selama ibu masih takut, selama ibu masih risau, dan mulut ibu tak berhenti merepet, kau sedang di mana, pulang jam berapa, duit kemana, motor mana, kunci mana, kenapa kau tak sembahyang, insya Allah anak itu akan selamat. Tapi selama ibu udah diam, anak ibu tak sembahyang, biarlah, kiamat sudah terjadi. Ibu-ibu mesti siap merepet. Ibu-ibu siap merepet? Lanjutkan. Kalau perlu bukan cuma anak nih, laki nih juga direpet. Abang di mana, pulang jam berapa, duit kemana-mana, jangan buka cabang. Selamat. Bapak-bapak yang direpet ibu-ibu ini, sabar Pak. Kenapa? Berarti bapak sudah bertemu dengan bidadari surga di dunia. Bapak yang selalu direpet, ditanya kemana, pulang jam berapa, duit kemana, takut ini, jangan sampai dilarikan pelakor, itu berarti bapak merasa aku udah azab Pak Ustadz. Tenang, nanti di kubur bapak sudah tak kena azab kubur lagi. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ikut ndak usah, nyolah azab banari. Ibu siap merepet? Lanjutkan. Demi untuk keselamatan bapak-bapak dan anak-anak muda kita ini. Harapan terakhir tinggal ibu lagi Bu. Tinggal ibu lagi Bu. Ustadz pengajian cuman sebulan sekali, seminggu sekali. Pengajian ibu lah, pagi, siang, malam ibu doakan. Ibu tahajud malam, bacakan Al-Fatihah. Idza aradta hajatan, kata Imam Atha dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Idza aradta hajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi Fatihatil kitab, baca Al-Fatihah.
tuqadha insyaallah, maka hajatmu ditunaikan Allah. Ya Allah, barakat surat Al-Fatihah ini bukakan pintu hati anakku supaya dia sembahyang, supaya dia ngapal Quran, supaya hatinya lembut, berbakti pada orang tua. Mak saya dulu membacakan tiap malam. Berapa kali mak saya membacakan Al-Fatihah untuk saya? 100 kali. Dia asal bangun jam 2 malam, baca Quran, tahajud, zikir sampai azan subuh. Begitu dia tiap malam, sampai malam meninggalnya pun begitu. Tahajud, saya tanya, waktu itu saya sedang di Madura, saya tanya makcik yang tidur sama dia, macam mana makcik mak saya itu waktu malam tuh? Biasa, macam biasa, bangun dia jam 2, dia baca Quran, dia tahajud, dia berzikir, habis itu ditontonnya video kau. Habis ditontonnya, pergi dia ke kamar mandi, mau berwuduk sembahyang subuh, sakit kepalanya, meninggal. Sesuai dengan doa dia. Waktu saya bawa menjenguk pasien di rumah sakit, ada sebulan sampai mengelupas orang kulit belakangnya, kata dia, aku kalau bisa tak usahlah pakai sakit, karena aku tak ada anak betino, kalian berdua jantan, tak terurus kalian aku nanti. Aku ingin habis mandi bersih matilah aku, ndaknya tak pakai sakit-sakit. Dikabulkan Allah doa. Doa ibu luar biasa. Doa ibu luar biasa, doa ibu luar biasa. Doakan anak-anak ibu. Saya berjumpa dengan bapak-bapak pecandu narkoba. BNN tak mempan, polisi tak mempan, apa pun tak mempan. Akhirnya maknya pergi ke Makkah, dimasukkannya air zam-zam dalam dirigen, 7 putaran. Sebentar lagi. 7 putaran, doanya tak ada lain. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan narkoba. Selesai itu balik dari panggilnya anaknya. Kau sudah kudoakan 7 putarannya air zam-zamnya, kau minum, sehat. Doa ibu luar biasa. Doakan anak ibu. Jangan panggil dia dengan sebutan yang tak baik. Anak setan, jangan. Panggil dia dengan baik. Ya anakku, penghuni surga Jannatul Firdaus. Apa hukum perempuan memimpin doa di hadapan laki-laki yang tak mahram? Karena di tempat kerja ada program memimpin pengajian, ibu memimpin doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Seandainya perempuan tak boleh bersuara di depan laki-laki, maka tak ada hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah kepada sahabat yang laki-laki. Wahai Ummul Mukminin Aisyah, ya, kami sudah bertanya kepada sahabat Nabi yang laki-laki, katanya kalau perempuan mandi, maaf cakap, kalau perempuan mandi besar, hadas besar, itu rambutnya dikepang, mesti dibuka. Tapi hati kami terasa tak puas. Mereka tanya kepada Aisyah, kata Sayyidatuna Aisyah, kalau perempuan itu sudah bersih, rambutnya dikepang, repot dia membuka pasang, buka pasang, boleh disiramkannya saja air, tak perlu dibuka. Tapi kata sahabat yang laki-laki dibuka, kenapa tak gundul aja, kata dia. Bagaimana sahabat bisa bertanya ke Aisyah kalau suara perempuan tak boleh didengar laki-laki? Tapi katanya ada suara perempuan yang haram didengar laki-laki. Suara yang mana? La takhada'na bil qaul. Janganlah perempuan itu bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit, kalau didengarnya suara lemah gemulai dia jadi error. Jadi yang tak boleh itu adalah suara lemah gemulai mendayu-dayu. Adapun ibu membaca doa waqina azabannar, tiba-tiba setelah 1000 baca doa ada satu karyawan angkat tangan, aku mendengar kau baca waqina azabannar tadi, benafsu aku. Kalau ada tolong kasih tahu biar kami ikat, kami campakkan ke Sungai Siak. Mana ada. Itu maka qari'ah perempuan membaca Quran tidak haram karena tidak membangkitkan hawa nafsu. Perempuan membaca barzanji, tola'al badru alaina salawat. Jadi yang tak boleh itu adalah suara mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah gemulai. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ini kadang doanya biasa aja, lipstiknya 2 inci, lagunya biasa aja, bedak yang tebal betul, muka putih tangan hitam.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak bertanya, "Ma, Allah itu rumahnya di mana? Allah itu bentuknya seperti apa? Rumah Allah itu di langit berapa?" Tentu dengan bahasa yang sesuai dengan anak. Yang paling mengerti bahasa anak adalah ibu. Anak ini makan, tak mau dia makan. Ibu yang pertama mengatakan, "Makan ya nak, nanti kalau makan mama bawa ke mall." Ini namanya mak shopping. "Makan ya nak, nanti satu suap 10.000. Ini namanya mak matre. Anak suka apa? Suka bintang. Dimasaknya lah telur bentuk bintang. Ini bintang. Ada satu lagi dibawanya pistol. Kau tak makan, ku tembak kau. Itu kan caranya. Substansi maknanya bagaimana dia supaya makan. Jadi ibu dengan bahasa ibu. Allah itu di mana? Allah itu tidak benda seperti kita. Sedangkan benda pun pernah ada nengok angin? Enggak, tapi ada kan? Ada. Jadi mengkiaskannya dengan yang lain. Kalau kita berjemur, kulit kita jadi hitam kan? Belum berjemur aja udah hitam mak, kata dia. Payah kau nak gini kau. Apa yang membuat kulit itu ultraviolet? Ada kelihatan? Tidak kelihatan, tapi ada kan? Ada. Itu kalau kita naik pesawat, koper kita masuk ke dalam kotak, itu di dalam kotak itu ada cahaya, namanya cahaya X-ray. Makanya isi koper kita bisa kelihatan. Waktu kemarin kita pergi umroh, ketahuan mama bawa sambal belacan 3 plastik kan? Ada cahaya itu nak, tak nampak kan? Tidak, tapi ada. Begitu juga dengan Allah. Nah, gitu. Jadi menjelaskannya pakai analogi kepada yang lain. Bisa nggak kita ngelihat wajah kita? Bisa. Bisa, iya. Pakai apa? Mesti pakai cermin. Ngelihat wajah kita aja nggak bisa, apalagi melihat Allah. Jadi memang untuk zaman sekarang diperlukan ibu-ibu yang cerdas. Jadi kalau nggak cerdas, sebaiknya tak usahlah punya anak. Anak ini cerdas, panik awak duitnya. Bukan itu maksud saya. Guru, ada guru al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Ini tentang supaya dia tidak memvisualisasikan Allah dalam bentuk yang zahir. Permintaan anak ibu sama dengan permintaan Bani Israel dulu kepada Nabi Musa. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak mau percaya kepada engkau sampai kami melihat Tuhan secara nyata. Dia mau melihat Tuhan itu fisik. Saya ketemu dengan Koh, saya selalu salah nama Koh Stephen dengan Koh Hani. Yang besar Koh Stephen, berarti yang kurus Koh Hani. Waktu saya tanya Koh Hani, kenapa antum masuk Islam? Jawaban dia unik, kata dia, karena Islam satu-satunya yang Tuhannya nggak kelihatan. Saya sudah teliti semua yang Tuhannya kelihatan, nggak menarik, kata dia. Betul cakap dia. Setelah pulang cerdas Koh Hani. Saya masuk Islam karena Islam satu-satunya Tuhannya yang nggak kelihatan. Yang lain-lain tuh adonan taga, adonan apu, dua macam-macam. Yang iko dipotong beko kanemu. Bagaimana cara membersihkan harta yang dapat dari hasil riba, Pak Ustaz? Semua hasil riba itu tidak boleh dibuang ke laut. Karena haram hukumnya membuang harta. Tak boleh dipakai karena kita tak boleh memakai harta haram. Jadi solusinya gimana? Dipakai tak boleh, dibuang tak boleh. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatwa Muasirah, fatwa kontemporer, dipakai untuk masalih ammah, kepentingan umum.
Contohnya Pak Ustadz, membangun pesantren Nurul Azhar di Palas, kepentingan umum, maka serahkanlah ke Ustadz Alnob. Jadi Bapak Ibu yang ada duit-duit haram di rumah, kami tunggu. Nah, saya ini sebetulnya berat betul, saya tertidur tadi, tapi karena menunggu duit haram tadi, biarlah jam berapa pun kami tunggu. Siap sana, siap ke sana. Nah, Bapak Ibu kalau ada bank buka hari kok, pergi ke bank minta, sabi ke uang bank, bank duit haram saya balik, ambil semua. Kita bangunkan ke Palas pesantren Nurul Azhar. Sebab dibuang ke laut haram, dipakai pun haram, dipakai untuk masalih ammah, kepentingan umum. Nanti ibu, bapak, udah puasa sekarang jangan, lewat jembatan Leton, jumpa simpang bingung, jangan bingung-bingung lagi, belok ke kiri, arah ke TPU, tempat pemakaman Ustadz Tengku Zulkarnain almarhum. Sebelum sampai ke TPU, sebelah kanan nampak pesantren besar, megah, mewah, cantik, tapi tidaklah sampai semewah Masjid Ar-Rahman. Tadi saya heran, kenapa Masjid Ar-Rahman ini jeruji besinya sampai 2 lapis? Barulah saya paham, tiangnya omeh. Wah, lampunya tengok, lampu Masjid Nabawi dipindahkan orang. Ini Masjid Ar-Rahman. Tadi kami tadi dari Al-Falah tadi, tempat juga dalam hati saya, kemananya kita nih pindah subuh-subuh, udah bagus-bagus di Al-Falah, kenapa pula pindah lagi? Sampai ke sini masuk pula ke gang, masjid macam ini lah pula datang gitu. Pas masuk saya ke dalam, oh hebat masjid. Saya yakin sedang duit yang halal aja banyak, apalagi yang haram-haram. Berbunyi udah habis waktu. Nama saya tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Asal dari Bandul, Bengkalis. Di saat ibu saya melahirkan, ibu saya meninggal. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan. La taj'al qabraha hufratan min khairil yaran. Tak sempat saya menyusu dengan ibu saya, dan saya tak kenal wajah ibu saya. Bisakah nanti saya jumpa ibu saya itu di akhirat? Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Dihanyutkanlah Nabi Musa ke dalam sungai Nil karena mau disembelih Fir'aun. Sesudah anak tadi hanyut di sungai Nil, diambil oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun waktu itu sedang mandi di tepi sungai dengan dayang-dayang, nampak kotak kayu. Mereka pun mengambil kotak kayu, dayang-dayang mengambil kotak kayu, dibuka, ditengok, wow, amazing. Pokoknya ada budak anak bayi di dalam, dibawalah ke dalam. Budak kau menangis, tak berhenti-berhenti menangis. Maka Fir'aun pun mengadakan musabaqah lomba menyusukan anak. Siapa yang bisa mendiamkan budak itu, maka akan menjadi ibu susu Musa. Disitulah cara Allah skenario mengembalikan Musa kepada ibunya. Yang ikut mengantri itu omaknya, namanya Yohanes. Begitu datang ibu yang satu, mau nangis. Rupanya ibu kau habis makan sambal belacan, podeh. Datang ibu satu lagi, mau nangis. Pas omak kandungnya, diam si anak. Anak bayi tahu di mana omaknya, walaupun dia tidak berakal, belum, tapi insting. Ada seorang ibu meninggal, dan dia berpesan, kalau aku mati jantungku donasikan untuk si fulan. Maka setelah dia mati,
dicabut jantungnya, dicangkok, ditempelkan kepada orang yang hidup. Anaknya menangis karena dia waktu melahirkan itu dalam keadaan hamil. Anaknya menangis siang malam. Tiba-tiba didatangkan yang baru operasi itu, pegang, diam. Badannya lain, jantungnya sama. Detak jantung omak menenangkan anak. Rahasia Allah SWT. 9 bulan 10 hari dikandung. InsyaAllah jumpa kita dengan omak kita di sana. Saya mau belajar bisnis, sering diminta bon kosong karena memang sistem pencairan dana memaksa terjadi praktik demikian. Apakah termasuk dosa Pak Ustadz? Manipulasikah? Menginap di hotel 2 hari tapi dalam keterangan 3. Naik pesawat yang tiket ke Jakarta 600.000, pas ganti tiket yang 1,5 juta. Fotokopi 100 lembar tapi dibuat selembarnya 10.000. Ini bohong-bohong untuk menutupi angka. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat duitnya, bawa pulang ke rumah, belikan ke beras, beras masuk rice cooker, setelah itu dibuka jadi belum tentu, kalau lupa mencet masih air. Nasinya disuap, masuk ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dari sepiring nasi berubah menjadi setetes darah, darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahannam. Anak-anak yang hijau, yang lucu-lucu, yang baik-baik disuapkan makan haram. Berdoa kita, Rabbi habli minas salihin. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makanan haram. Tapi orang Pekanbaru ini jujur-jujur. Amin. Macam tak yakin ya. Saya makan lontong di jalan samping makam pahlawan. Ustadz kemarin jenguk orang sakit di rumah sakit Arifin Ahmad ya? Iya. Itu Pak Ustadz, pernah kami datang ke rumah bapak tuh bawa duit sekoper. Karena kami tahu anaknya sedang kuliah di Australia, gajinya tak cukup. Supaya dimenangkannya kami tender, kami kasih. Pak, ini duit sekoper. Apa kata dia? Bawa duit kalian nih balik. Aku tak mau mengasih anak biniku makan haram. Masih ada makhluk-makhluk macam ini di Pekanbaru. Cuman sudah hampir punah. Sudah macam-macam dinosaurus yang mesti dibudidayakan dengan kajian-kajian. Ustadz, kami kena kasus. Datang kami ke rumah hakim. Kami bawakan duit. Apa kata hakim? Jangan kasih anak bini saya makan haram. Tak mau dia terima Pak Ustaz. Kami tengok anaknya suka main kucing. Nampaknya kalau dikasih kucing yang pesek, rupanya kucing ini makin pesek makin mahal. Hah? Kami kasih anak kucing pun dia tak mau. Jangan rusak anak saya dengan yang haram. Ada di Pekanbaru. Itu di depan Masjid An-Nur, Jalan Kesail sebelah kanan, itu kantor Badan Intelijen. Tak macam kantor. Saya diundang ceramah ke situ. Anak saya Pak Ustadz di Jogja kuliah naik angkot. Kalau pangkatnya seperti saya bintang ini, mestinya sudah naik mobil pribadi. Tapi saya tidak mau anak saya makan haram Pak Ustadz.
Itu kata bapak kepala badan intelijen dulu, yang sekarang tidak tahu kan. Jadi masih ada orang-orang yang jujur, yang tulus-tulus itu masih ada. Setiap zaman ini akan ada. Mudah-mudahan di zaman akan datang yang tulus dan jujur ini adalah anak-anak kita. Berintegritas dia. Siapa yang mendidiknya? Ibu. Dulu saya kalau waktu kecil balik bawa mobil-mobilan, mau tidur malam main mobilan di tempat tidur sama adik. Dari mana dapat kau ni tadi? Di jalan tadi mak, punya siapa? Entah, antarkan di tempat kau dapat tadi. Malam-malam pula wak suruh. Kenapa gitu mak? Nanti mobil ni bom besar di akhirat dan kau akan memikulnya. Sekarang barulah paham, rupanya ada dalilnya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikulnya pada hari kiamat. Jadi cerita omak dulu bahwa ada orang memikul mobil ini, ada nanti di akhirat memikul mobil dinas. Dan pengurus masjid hati-hati, pengurus yayasan hati-hati, ustadz-ustadz hati-hati. Jangan sampai gara-gara curang nih pun masuk di tempat yang sama, tiba-tiba bersatu dengan pejabat, dengan oknum anggota dewan, dengan oknum hakim, dengan oknum jaksa. Pas masuk ke dalam, tengok ustaz di situ juga. Iya, patang ustaz ceramah itu lambo salah data loh patang. Maka saya katakan hati-hati kita di yayasan nih. Setiap rupiah nih kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan selamat kita ujian nih, insyaallah. Amin. Terakhir, oh udah terjawab tadi. Di belakang nih ada pertanyaan, semua tak jadi, dicoretnya. Saya seorang pedagang makanan, bolehkah melayani pelanggan laki-laki untuk makan minum pada satu waktu Jumat, dan apa hukumnya Pak Ustadz? Tidak sah jual beli ketika sudah azan masuk waktu Jumat sampai selesai sholat Jumat. Jadi kenapa laki-laki ini sampai tak sholat Jumat? Man tarakal jum'ata salasa marratin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawunan karena menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Azab yang paling mengerikan adalah hati terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum bukmun umyun, pokak, tuli, bisu, buta. Azab di atas azab. Jadi yang punya rumah makan tulis besar-besar di situ. Hari Jumat dari sejak azan sampai selesai sholat Jumat dilarang masuk. Karena kalau ibu ini melarang, segan dia. Laki-laki ini balik berakal sehat, maka dia sholat Jumat. Nah, habis waktu. Bagaimana cara menyikapi teman yang suka menyesatkan, membid'ahkan, sehingga menyebabkan perpecahan? Maksudnya yang satu lapis. Apa satu lapis itu? Salapi. Itu selapis. Kenapa dia selalu mengejek Abdul Somad, mencaci maki, sumpah serapah? Karena ada 3. Yang pertama, dia mengatakan orang yang berakidah Asy'ari adalah kafir. Saya berakidah Asy'ari. Saya di Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, sebagai komisi fatwa. Ketua Perti Profesor Alaidin Koto. Inyak Canduang, Inyak Jaho, Perti. Buya Hamka dalam tulisan 1980 menulis bahwa kita dalam akidah berakidah Asy'ari. Buka buku 37 masalah populer,
dalam pembahasan masalah Syiah, ketika Buya Hamka diajak untuk ikut Syiah, Buya Hamka mengatakan kami orang Indonesia berakidah Asy'ari, sedangkan Salafi mengatakan Asy'ari sesat. Jadi amboko di matonyo sase. Yang kedua adalah masalah tawassul. Bertawasul kepada Nabi sebelum berdoa kepada Allah, menyebut Nabi. Ya Allah, barakat Nabi Muhammad, barakat Syekh Bahauddin Naqsabandi, barakat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kabulkanlah doa kami. Dia mengatakan orang yang bertawasul musyrik. Saya kalau berdoa bertawasul dengan Nabi, maka amboko di matanya musyrik. Yang ketiga masalah berbeda pendapat. Asal beda dengan dia bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, malam 1 Muharram bid'ah, halal bihalal bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Barzanji bid'ah, marhaban bid'ah, Sayyidina bid'ah, kunut subuh bid'ah, zikir jahar bid'ah. Asal berbeda sama dia bid'ah. Kalau sudah bid'ah dolalah, kalau sudah dolalah finnar. 3 simpang yang tidak bisa bersama. Jadi bagaimana solusinya? Jelaskan. Dikumpulkan oleh Profesor Akbarizan, imam-imam sepekan baru di kantor MUI depan Masjid Ar-Rahman. Ambo memberikan materi. Saya jelaskan tentang masalah 3, akidah Asy'ari, masalah tawassul, masalah bid'ah. Ulama mesti menjelaskan. Maka undanglah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ke masjid, akan datang kemari kelompok ustadz Sunanul Mustafa membacakan Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Lalu kemudian ustadz dari Sunanul Mustafa, Ustadz Al-Nob dan kawan-kawan, Ustadz Zul Henry Rais dan kawan-kawan menjelaskan supaya kita tidak diserang dalam 3 masalah besar. Akarnya yang 3 ini, baru yang lain itu cabang-cabang. Allah lebih dekat dari urat nadi dan napas kita. Allah lebih dekat dari semua itu. Sebelum kita bicara, Allah lebih tahu sebelum kita jalankan. Itu ayat Quran. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat nadi. Wa nahnu khalaqnahum, kami yang menciptakan mereka. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatinya. Bila terlintas di hatimu ingin berzina. Untung masjid, kalau luar masjid sudah selesai kita nyanyikan. Mengapa harus berdoa dan meminta Pak Ustadz? Allah kan tahu apa yang dalam hati. Mengapa kita mesti berdoa? Ini yang menulis nih, dia nih tak pernah berdoa. Dia tak pernah berdoa. Pas ditanya, kau tak pernah berdoa? Enggak. Kenapa tak berdoa? Karena kau tahu yang ku mau. Kenapa kita berdoa? Yang pertama, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku di situ? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdoa waktu malam perang Badar, diangkatnya tangannya dari tahajud sampai subuh. Nabi berdoa mengangkat tangan. Itulah mengapa kita berdoa, karena mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini cerdas. Ini pertanyaan ini bergizi, berkualitas. Nah, logika akal. Allah kan tahu apa yang di dalam. Ya. Kalau Allah tahu yang di dalam, kenapa kita berdoa? Karena bukan Allahnya yang jadi masalah, ini kan kitanya. Allah tak ada masalah, kita yang bermasalah. Kita kurang yakin, kita yakinkan diri kita. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Makanya orang yang berdoa itu menunjukkan kesungguhannya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah engkau dengan sikap merendahkan diri, wa khufyah, dengan suara yang lirih. Nabi kalau berdoa mengangkat tangan, waktu sedang khutbah diangkatnya tangan, orang yang di bawah itu menengok putih ketiaknya, artinya tangannya diangkat. Makanya saya heran kali kalau ada orang berdoa tangannya di paha, kepala matanya sambil nengok-nengok. Kau berdoa apa tersapu kawan kau. Berdoa tuh khusyuk, berdoa ya Allah, ya Allah. Berdoa bukan masalah Allahnya, Allah tahu, tapi masalah kitanya.
Sama macam seorang istri bertanya ke suaminya, abang cinta sama aku? Kalau tak cinta, takkan ku nikahi kau, ku batang ke bapakmu. Rumah yang ku bangun, ini mobil ini kan bukti cintaku. Aku tak percaya bang, sebelum kau bercakap. Speak up dong, katanya. Lalu si lakinya itu bilang, jutaime gitu. Jutaime itu artinya aku cinta padamu, bahasa Perancis. Ada simpanan emas sudah lama. Pertama disimpan, sudah dikeluarkan zakatnya. Bagaimana selanjutnya Pak Ustaz? Batasnya 85 gram. Ingat, 85 85 85 85 85 85. Jangan keluar dari sini berubah jadi 58. Kapan emas itu mencapai 85 gram? Emas saya 85 gram tanggal 1 Rajab. Oke, 1 Rajab 85 gram. Kapan baru dibayarkan zakatnya? 1 Rajab tahun depan. Dari 1 Rajab ke 1 Rajab. Kapan 85 gram? 1 Rajab. 1 Rajab tahun 1445 bayarkan zakatnya. 1 Rajab 1446, hitung lagi, mencapai 85 atau tidak? Mencapai, keluarkan lagi zakatnya 2,5%. 1 Rajab 1446, hitung lagi, mencapai apa tak mencapai? Mencapai, keluarkan 2,5%. 1 Rajab 1447, mencapai apa tak mencapai? Mencapai. Sekarang saya ajarkan cemana supaya tak berzakat. Nah, begini caranya. Begitu udah mencapai 80 hompe, jual. Nah, simpan. Lah 83, jual. Seumur hidup tak berzakat. Nah, itu enaknya ngaji sama saya. Ada, tapi ingat, Allah Maha tahu. Zakat yang kau belok-belokkan, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Diabetes meletus, jantung koroner, tulang keropos, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba sakit pinggang, waspadalah. Pak Ustadz, jika kita melaksanakan puasa bulan Syawal, apakah kita mesti mengganti dulu puasa yang tinggal di Ramadan? Afdalnya begitu. Jadi ibu yang potong tinggal 7 hari, nanti ibu qadha dulu 7, sesudah diqadha 7 baru puasa 6. Jadi kami Pak Ustadz puasanya 7 tambah 6. 7 tambah 6 3 boleh. Habislah kuih orang tu. Kalau cito afdal, yang afdal qadha dulu baru puasa 6. Tapi kalau cerita jawaz boleh. Nanti ibu panjang umur sehat badan pergi ke Mesir dengan Ustadz Riki, insyaallah, amin. Nanti dibawa Ustadz Riki ziarah ke makam Imam Syafi'i. Di samping makam Imam Syafi'i kok ada imam besar mazhab Syafi'i, namanya Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari kok berfatwa, siapa yang puasa qadha di bulan Syawal, maka inyo dapat pahala puasa sunat Syawal. Ustaznya lah bahasa Melayu, kami tidak paham. Siapa yang puasa qadha di bulan Syawal, entuk puasa sunat sing 1 2 3 4 5 6 7 iki puasa sunat. Nggih, ngertos ya, nggih? Jadi siapa yang berpuasa qadha di bulan Syawal, niatnya niat qadha, maka otomatis dapat pahala puasa sun. Memang pengalaman ambo, puasa 6 kok ringan, tapi godaannya luar biasa. Ambo puasa 6 lah, puasa 6. Khutbah di Masjid Darul Abror komplek DPR. Wapi puasa itu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wapi dia awak lapar kan? Selesai turun ke bawah, datang jemaah. Ustaz, ada apa Pak? Ada apa Pak? Kita singgah ke Pondok Baung sebentar. Dalam hati ambo, pas Ustaz sedang tak puasa, tak ada tawaran. Pas sedang puasa,
Waktu itu masih mengajar di UIN. Puasa hari berikutnya, hari Senin, hari Selasa, puasa. Datang ibu-ibu pegawai di Usuludin, Ustadz, nasi kotak udah siap. Yang puasa sunat nih, bedanya puasa wajib tak boleh dibatalkan. Kalau puasa sunat, faman syaa falyuftir, siapa ingin membatalkan boleh membatalkan. Jadi kalau awak sedang bertamu kumahwang, sedang puasa, Ustadz makan boleh dibatalkan kalau awak puasa sunat. Jadi Ustadz kalau bertamu kumah kami, Ustadz batalkan. Aku tengok dulu lauknya apa. Kalau nasi kotak tergolek-golek ayam, tapi kalau daun ubi tumbuh pakai sambal belacan, ikan asin gembong, tak usah lah meniti elil. Nah inilah, jadi jangan awak tersinggung nanti kalau datang tamu awak tidak mau makan. Silakan makan ya Pak, dia bilang saya sedang puasa. Alah, baru ngaji 2 kali, itu pun online. Ya sudah mau puasa, itulah bilang saya kalau ada tamu datang ke rumah sajak makan tak mau, Bapak makan puasa Pak Ustaz, minum, alhamdulillah tak habis gulu aku. Nah, jadi begitu juga kalau kita bertamu ke rumah orang, tuan rumah tak mau makan, bertamulah saya ke Kudus Jawa Tengah, disiapkannya lah makanan di atas meja makan, kami pun makan. Yang tuan rumah tak makan, Bapak nggak makan, puasa Pak Ustaz. Loh, wis pirang-pirang dino iki puasa nih? Udah lama Pak puasa? Ya 2 tahun, 20 tahun puasa. Bukan puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud makan sehari, buka sehari, makan sehari. Puasa dahar. Puasa dahar itu puasa sepanjang tahun. Sudah 20 tahun tak batal puasa. Kaya raya, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, duitnya besar, berkat dia berpuasa sunat tadi. Jadi puasa sunat ini sangat bagus, makanya jangan sampai kita tinggal puasa sunat. Saya memang puasa sunat ini saya laksanakan supaya jangan hanya berceramah saja, tapi kadang saya malu juga di beberapa tempat. Ceramahlah di Medan, pas kami sedang makan, ada Kapolsek, Pak Kapolsek tak makan, sedang puasa sunat Pak Ustaz, itu pukulan. Awak yang selama ikut ceramah lah, puasa sunat, pas makan. Tapi untung ada alasan, Ustaz tak puasa, saya musafir. Untung musafir. Maka saya kalau tidak musafir di rumah, cuma kadang pas di rumah banyak pula tamu, awak segan menyuruh orang makan, awak tak makan. Coba saya jelaskan, bapak ibu tamu jangan tersinggung, kalian makanlah, aku memang puasa karena aku kan berceramah, aku suruh orang puasa, aku tidak. Jadi kalian maklum lah. Ya kami maklum Pak Ustaz, jatah Ustaz ini kami habiskan. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Selalu datang ke masjid. Jangan nanti sesudah puasa masjid ini tinggal pemain inti, pemain cadangan hilang. Beberapa masjid menyewa tenda cuma 10 malam, sampai penyewaan tenda heran, Ustadz kenapa orang tuh menyewa cuma 10 malam? Karena 10 malam itulah yang ramai, kecuali Masjid Ar-Rahman. Sampai hari yang ke-26 tetap ramai. Allahu Akbar. Masjid Ar-Rahman ini luar biasa. Saya pernah sholat di Masjid Hang Tuah Ujung sebelah kiri dari Masjid An-Nur. Allah, dibawa safari zaman Pak Firdaus. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, pasir di kening, lantai itu semen kasar. Tapi di Masjid Ar-Rahman cobalah tengok, batu marmer memanjek sampai ke atas, saking kan kayu. Kadang ceramah waktu tisu itu tak berhenti, berpeluh. Tapi di Ar-Rahman tengok tenang, ada AC, luar biasa.
Sudahlah pakai AC, kipas pun hidup. Ini paling sedap tidur siang Ramadan. Beruntunglah Bapak Ibu yang ada di sekitar Masjid Ar-Rahman ini. Betuah, kalau tak juga sembahyang berjamaah, memang neraka jahanam lah tempatnya. Apakah ada wajib zakat pada lahan kelapa sawit jika uang belinya masih pinjam di bank dan nilainya sudah mencapai haul? Punya tapak rumah, harga tapak rumah semeter di daerah sini 2 juta, lalu kemudian harga tapak rumahnya itu 3 miliar, adakah zakatnya? Tak ada. Punya mobil, harga mobilnya 2 miliar, tak ada zakatnya. Punya tapak sawit, tak ada zakatnya. Sawitnya berbuah dan mengeluarkan hasil, hasilnya dizakati. Berapa zakatnya? Kalau dikiaskannya kepada tanaman, maka zakatnya kalau pakai tada hujan 10%, kalau pakai irigasi 5% potong biaya operasional. Kalau dikiaskannya kepada zakat perniagaan 2,5%. Itulah mengapa sebagian orang yang bersawit nih, aku keluarkanlah 5%. Kenapa? Karena ini kan seperti tanaman. Kau, aku seperti dagang, maka 2,5%. Kau, aku bingung sampai sekarang belum berzakat lagi. Keluarkan, pilih antara 2,5% atau 5%. Mau 10, bagus, lebihnya itu terhitung sebagai sedekah. Apa hukumnya meminjam uang dengan gadai surat berharga atau BPKB kendaraan? Pinjam duit 1 juta, bayar 1.100.000. Pinjam 100 juta, bayar 110. Apa namanya itu? Riba. Orang yang makan riba 5. Pertama, la yaqumu illa kama yaqumu alladhi yataqabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti di akhirat, bangkit dari kubur macam bangkit dari kerasukan setan. Kalau nampak nanti orang kerasukan setan waktu bangkit dari kubur sempoyongan macam ini yang meletakkan BPKB potong. Kedua, duit riba dibelikan ke nasi, dimakan, lidah kena duit riba, doa tak dikabulkan Allah. Mat'amuhu haram, karena lidah makan haram. Kasihlah aku anak yang soleh, lidah makan haram, tak dikabulkan Allah. 3, masuk ke badan menjadi darah daging. Ayyuma lahmin nabata min aramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka. Berat kau 50 kilo, yang halal cuma 10 kilo, yang 40 haram, diobok-obok dalam neraka, habis hancur terbakar baru masuk surga. 4, nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pembuat dosa. Yang berdosa kan mata. Kenapa pula ubun-ubun? Karena sepiring mangkok katupek gulai paku dibeli dari duit riba haram, berubah menjadi setetes darah, masuk ke dalam jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Dari otak inilah memerintahkan ke mata, otak memerintah ke telinga, jangan kasih anak makan riba, karena otaknya hitam, haram, mau berbuat dosa-dosa. Saya heran, saya nengok kawan saya nih Pak Ustadz, cerita sama dia 5 menit, menit yang pertama itu aja yang halal, lihat habis itu haram aja. Nah, itulah otak-otak haram. Yang kelima, kalau sudah tidur malam, tidurnya jam 9, jam 10, tak terbangun sholat tahajud, bukan salah jam, bukan salah mata, tapi gara-gara makan haram, dicabut Allah satu nikmat. Nikmat apa? Nikmat sholat malam, dicabut Allah nikmat, tak terasa lagi nikmatnya. Nikmat makanan tercabut, ada yang lebih menyakitkan, tak terasa lagi nikmat sholat. Nauzubillah. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan anak-anak soleh dan solehah, para pemimpin kita diberikan adil dan amanah. Negara Kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.
dapat wahyu umur berapa? 40. Hijrah setelah 13 tahun di Makkah. 40 tambah 13? 53. Meninggal tahun 11 bulan Rabiul Awal. 4 titik. Titik lahir, titik turun wahyu, titik hijrah, titik meninggal. Apa itu hadis? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin aw qaulin aw taqririn aw sifati khalqiyatin aw khuluqiyatin min wiladatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis. Semua yang terkait dengan Rasulullah. 5. Qaulin, ucapan. Fi'lin, perbuatan. Takririn, ketetapan. Sifati khalqiyatin, bentuk fisik tubuh. Wa khuluqiyatin, sifat bawaan, tabiat. Sejak dia lahir sampai meninggal. Itu namanya hadis. Sedangkan sunnah adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang keluar dari diri Nabi. Min qaulin, ucapan. Au fi'lin, perbuatan. Au takririn, ketetapan. Setelah Nabi mendapat wahyu, setelah dia diangkat menjadi Rasul, umur 40, sampailah dia meninggal. Semuanya yang dalam Quran itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selalu dibulatkan menjadi selama 23 tahun. Adapun perbuatan yang sebelum itu tidak disebut sebagai sunnah. Jelas? Itulah definisi. Tapi Pak Ustadz, di Maroko Darul Hadis, di Jakarta Darus Sunnah. Buku apa yang kau baca? Buku hadis. Buku apa yang kau baca? Buku sunnah. Itu bagi orang yang mengatakan sunnah dengan hadis adalah sinonim. Sunnah dengan hadis sama. Yang Ustadz jelaskan tadi, bagi orang yang mengatakan beda antara sunnah dengan hadis. Mana yang lebih luas cakupannya? Hadis. Sunnah lebih sedikit. Sebutkan hadis menurut ahli hadis. Sebutkan hadis atau sunnah menurut ahli usul fiqih. Ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi yang layak dijadikan sebagai dalil hukum. Lebih sempit lagi. Lebih sempit lagi menurut ulama usul fiqih. Nah, itu dia definisi hadis dan sunnah. 2 SKS. 16 tatap muka. Ulumul hadis. Saya waktu itu menyaksikan ceramah Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz di medsos. Tiba-tiba saya tak dapat menahan tangis. Sehingga badan saya gemetar. Yang saya rasakan waktu itu saya seperti melihat Nabi Muhammad SAW. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Semoga ke depannya saya dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Namanya histeria. Orang yang mengalami itu histeris. Sama seperti orang yang terlalu ngefans dengan penyanyi Korea. Begitu dia datang ke Jakarta menengok penyanyi Korea itu, ekspresinya macam-macam. Sama macam orang minum kopi. Pas dia minum itu, ada yang sampai pejam mata. Itu namanya ekspresi. Jadi orang macam-macam ekspresi. Kalau antum mau menengok ekspresi, mudah. Antum kasih jenis minuman yang sama, dibuat dari teko yang sama, dibuat dengan kadar gula dan kopi yang sama, diberikan di tempat yang berbeda dengan orang yang berbeda, habis itu dibuat rekamannya. Mana tahu antum mau buat konten. Apa itu ekspresi? Rekam dia. Gelasnya sama, airnya sama, komposisinya sama, diminum orang yang berbeda di tempat berbeda. 10 orang, tengok ekspresinya berbeda. Habib Umarnya sama, orangnya sama.
tapi dengan respon yang berbeda. Kenapa? Karena cinta yang ada di dalam diri itu berbeda. Antum tengok penyanyi grup Wali waktu ngomong. Dia itu orang pesantren, bisa bahasa Arab. Tapi pas mau ngomong, hilang kosakatanya. Kenapa? Karena orang kalau sudah jatuh cinta, ekspresinya macam-macam. Ada air matanya meleleh, ada dia gemetar, dia ketakutan. Saya banyak jumpa jamaah pas ngajak foto sampai begini. Kasihan saya ambil kan. Habis itu yang lain pun minta juga macam itu. Itu namanya adalah respon. Respon kita terhadap orang yang kita sayangi, yang orang cintai. Berpikirlah bagaimana kira-kira kalau kita nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang beriman itu dibawa masuk ke dalam surga. Sampai ke dalam itu, di pintu itu apa kata penjaga surga? Salamun alaikum. Selamat kalian. Tibtum, kalian sudah baik. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian ke dalam. Lalu disampaikanlah salam dari Allah. Salamun qaulan min rabbir rahim. Saat masuk ke dalam itu, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Disitulah orang akan merasakan sesuatu yang sesuai dengan kadar mahabbahnya, cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukumnya mahar sebuah mobil tapi masih kredit? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Sudah ada atau belum? Belum. Kan belum diajarnya anak itu. Belum kan? Setelah itu baru diajar. Dikhawatirkan terjadi kecurangan, kebohongan dan selanjutnya, maka Pak Kua minta tunai. Karena terjadi yang tidak-tidak. Anak bapak ini dapat kau tunai kan? Kan tak dibilangnya, ku nikahkan anakku sama kau karena maharnya kredit, kakinya aja dulu. Kan tidak kan? Anak dia tunai. Kenapa kau? Kenapa kalau tak cukup, lebih baik sebentuk cincin emas 1 gram. Tunai. 1 gram berapalah harga 1 gram sekarang? Berapa, Bu? 1 juta. 1 juta. Jangan maharnya seperangkat alat sholat. Karena guna mahar itu, kalau nanti susah duit, bisa dijual untuk usaha. Kalau seperangkat alat sholat, siapa mau belinya? Nikah ibu, bapak dulu, apa maharnya? Telekung, Pak Ustadz. Tahun berapa nikah? Tahun 80. Sekarang tinggal tai lalatnya aja lagi. Maka jadikanlah mahar itu sesuatu yang bisa dijadikan modal. Jangan pakai duit. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 1.994 rupiah tunai. Apa mau dibeli 1.994? Jadi banyak orang terlalu pandai. Ikuti saja sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang sudah nikah dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, tak usah diulang lagi. Nah, jangan gara-gara ini nanti balik, nampaknya ada yang perlu diulang, Mama. Aku juga yang salah. Nah, yang sudah itu udahlah itu udah. Yang akan datang nih kalian, menabung dari sekarang, maka berikan tunai. Itu lebih baik. Rasulullah itu senangnya dengan warna apa saja, Pak Ustadz. Nabi ketika masuk ke kota Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Pindah dia ke Madinah tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Tahun 6 dia pergi ke Makkah, tak boleh masuk. Dicegat di satu tempat. Namanya Hudaybiyah. Itulah maka muncul kejadian perjanjian Hudaybiyah. Pulang.
Tahun 8 datang dia lagi, membawa 10.000 pasukan. Waktu itu dia memakai sorban berwarna hitam. Hitam. Wa ala ra'sihi imamatun sauda. Di atas kepalanya ada sorban warna hijau. Nabi juga bersorban warna hitam waktu masuk tahun ke-8. Di atas kepalanya juga ada sorban warna putih. Nabi memakai jubah warna putih. Kesukaan Nabi putih. Waktu dia memotong kambing, amlahaini. Kambing yang warnanya amlahaini putih, tak ada hitamnya. Putih bersih. Nah, jadi diantara yang disukai Nabi adalah putih. Hijau. Pakaian penghuni surga. Min sundusin khudrin wa istabraq. Khudrin hijau. Sutra berwarna hijau. Kalau antum intip lobang-lobang macam lobang ini makam Nabi itu. Kalau dekat antum tengok, maka nampak penutup kelambu makam Nabi itu kain sutra berwarna hijau. Tengok intip. Tapi yang lama-lama dia selalu polisi. Haji. Kata Imam Al-Ghazali, bagus lama-lama menengok warna hijau. Supaya mata kita segar. Menengok pintu segar. Asal jangan menengok ke atas. Makanya ada orang sorban warna hijau, baju warna hijau, batu cincin saya warna hijau. Menengok warna hijau. Dikasih orang Palembang. Warna hijau. Dokter waktu mengoperasi yang ditengoknya warna merah. Darah mana ada hijau? Menengok darah warna merah. Rupanya kalau terlalu lama menengok warna merah ini kita tak konsen. Tak konsen karena terlalu lama menengok warna merah, tak konsen lagi. Untuk mengembalikan mata itu tajam balik, maka ditengok warna hijau. Itulah maka jas orang operasi itu warna hijau. Untuk membalikkan konsen balik. Karena kalau ditengok, nanti salah jahit. Udah selesai rupanya mulut pasien itu jahit. Ku tengok lubang rupanya mulut. Warna merah bagaimana Pak Ustadz? Ada jubahnya warna merah. Syekh Wali Kutub Ahmad Al-Badawi terkenal dengan simbol warna merah. Itu maka jawara-jawara ini pakai topi peci merah. Cuman dekat-dekat 14 Februari ini hati-hati dengan warna. Hati-hati dengan warna. Maka saya menjelang kampanye ini saya pakai warna putih. Karena nanti kalau saya pakai warna lain tengok, ini signalnya gitu. Makan buah pun sekarang hati-hati. Saya ada waktu saya makan itu. Ini nampaknya Ustadz arah ke sana nih sekarang gitu. Semua udah dia pakai warna. Hati-hati dengan warna. Undangan tausiah tengok dulu tendanya warna apa. Kalau tenda biru, Desi Ratnasari. Bagaimana menurut Ustadz fenomena zaman sekarang orang berlomba membuat masjid musola tapi kosong tak ada sholat berjamaah. Sudah disebutkan Nabi. Wa masajiduhum amirah. Masjidnya banyak. Wahiyya kharabum minal huda. Tapi tak ada hidayah di dalamnya. Masjid seperti museum dibangun. Alhamdulillah musola kita dengan masjid subuh Rabu. 2 musola, 2 masjid jamaah ramai insyaAllah. Maka silakan bangun masjid di kampung halaman. Bangun masjid. Ambil satu dari alumni UIN, pondok pesantren. Angkat jadi imam. Kasih gaji tetap. Buatkan kurikulumnya. Tugas imam. Mimpin sholat berjamaah. Maghrib ke Isya mengajar anak mengaji. Sore Jumat wirid ibu-ibu. Malam Jumat wirid bapak-bapak. Dan buka sekolah. Nah, jadi ini tanah kosong, buatkan di situ TK Quran, SD Quran. Setiap masjid ada sekolahnya. Mudah-mudahan itu terwujud ke depan insyaallah. Studi bandingnya ke Masjid Al-Manar. Masjid Al-Manar itu yayasannya udah 30 tahun. Profesor Alaidin Koto.
Nah, jadi ideal. Pergi nanti ke Masjid Al-Manar, tengok ada masjidnya, ada sekolahnya. Jadi banyak saya ketemu di beberapa masjid, itu adalah mahasiswa saya dulu. Sekarang sudah jadi imam, sudah istri, sudah punya anak. Nah, maka ke depan perlu pengurus berpikir. Imamnya udah bagus, penghafal Quran. Maka ada kualitas. Imam sholat berjamaah, pengajian anak-anak maghrib mengaji, dari maghrib ke isya, ibu-ibu sore Jumat, bapak-bapak malam Jumat, ada kajian fikih akidah, dan ada sekolahnya. Ada pesantren besar, satu. Tapi ada setiap masjid punya sekolah. Mana yang lebih baik? Satu pesantren besar atau setiap masjid punya sekolah? Setiap masjid punya sekolah. Kata Syekh Muwaffaq, waktu beliau datang, beliau mursyid Syaziliyah. Kalau antum ingat, sekitar 10 berapa tahun yang lalu. Kata dia, waktu saya jumpai di hotel Jalan Sudirman, saya punya guru namanya Syekh Badruddin Al-Hasan. Selama hidupnya mendirikan sekolah, 5.000 sekolah. Kalau mau memperbaiki akhlak umat zaman ini, perbanyak. Maka saya di mana-mana motivasi. Ayo orang kaya, wakafkan tanah. Buat sekolah. Ada adik-adik kita mahasiswa baru selesai kuliah, punya ilmu. Ada yang punya harta, punya duit, tapi tak tahu kemana dipakai. Pertemukan orang ini. Bapak ini punya duit, punya tanah, bangunan buat. Ini pula punya ilmu, ketemukan. Waktu mereka bertemu, rupanya bapak ini ada pula anak gadisnya. Orang baik ketemu dengan orang baik. Alhamdulillah ketemu kami kemarin di majelis pengajian Rabu Ustadz. Saya pas nyari-nyari penghafal Quran. Saya minta dia ke rumah. Pas dia ke rumah tuh anak saya pula membawa teh manis pagi. Rupanya ditengoknya. Akhirnya bertemu. Langkah rezeki pertemuan maut. Di tempat saya ada satu desa punya 4 masjid, 12 musola. Tapi yang berisi sholat berjamaah hanya beberapa saja. Kalau di musola ini, satu hari kosong, satu waktu tak sholat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin. Allah turunkan hukuman, mereka sekampung ini diganggu setan. Enggak ada yang diganggu setan, Pak Ustaz. Enggak ada yang kerasukan. Otaknya otak setan. Cakapnya cakap setan. Diganggu setan. Maka mesti ada satu muazin. Yang bagus di kota tengah. Rokan Hulu. Dibangun Pak Haji itu masjid. Diangkat satu imam. Digaji sekian juta. Diberangkatkan umroh. Dikasih sawit 2 hektar. Untuk gaji tetapnya. Ini yang paling bagus. Siapkan rumah dinas. Banyak sekarang ini OKB, orang kaya bingung. Bingung dia duitnya mau kemana. Akhirnya dibuat acara pesta itu ini. Ada yang lebih parah lagi, OKB, orang kaya bonga. Duit banyak tapi tak tahu mau buat apa. Bangun masjid, angkat imam, buatkan kurikulumnya, buatkan sekolah. Membuka lapangan pekerjaan. Sehingga sarjana-sarjana dari fakultas tarbiyah, ngajar. Fakultas syariah, ngajar fikih. Fakultas usuluddin, ngajar akidah, ngajar hadis. Karena kalau ditunggu CPNS, alamat kapal akan tenggelam. Jadi mudah-mudahan dari tausiah kita orang tidak hanya terinspirasi untuk sholat puasa, tapi juga untuk buat sekolah. Masalah ngurus izinnya, segala macam, datang. Bagaimana cara ngurus izin? Nanti saya suruh ustazah menjelaskan macam mana pengurusan izin dan lain sebagainya. Ekonomi saya pas-pasan. Kalau saya anggarkan 100.000 sebulan untuk sedekah, kemana sedekah yang paling afdal? Yang paling memerlukan, yang paling berhajat. Di dekat rumah ada tetangga. Siapa yang prioritas? Wal jarizil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat.
warjaril junubi, tetangga yang ada hubungan dekat tapi tak kerabat, tak ada hubungan darah, susah dia, itu tolong. Ini banyak orang bersedekah ke tempat yang jauh, yang dekat-dekat tak dapat, bersedekah tempat dekat. Bagaimana caranya dengan uang yang sedikit tapi pahalanya maksimal, Pak Ustadz? Sedangkan menyipakkan kayu dari jalan, itu yang kita kaji tadi kan. Ini nampaknya tak masuk pengajian tadi. Uridtu alayya, ditunjukkan kepadaku amala ummati, amal umat. Ma yumatul adha anit tariq, menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Itu udah terhitung amal. Apalagi mengeluarkan duit 100.000. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nampak ada pembangunan masjid. Kalau untuk sekarang yang paling membutuhkan, yang paling dekat dengan kita, ini yang paling dekat. Ini yang paling dekat. Ganti. Jauh. Saya bekerja di bengkel punya saya sendiri. Waktu maghrib dan isya subuh saya berusaha ikut sholat berjamaah. Mudah-mudahan saudara kita istiqomah. Tapi pada waktu asar dan zuhur saya sering sholat di ujung waktu. Apakah ketika lebih mendahulukan pekerjaan daripada sholat itu termasuk melalaikan? Terus dia mengotak-atik mesin segala macam. Bautnya, kabelnya. Itu yang mau dicari itu apa? Duit. Duit itu datang dari siapa? Dari Allah. Melalaikan waktu ini melalaikan siapa? Kan rusak tauhid. Tulis itu. Waktu sholat bengkel off. Sediakan musola kecil. Atau ada di situ tempat sembahyang. Bengkel Jalan Arifin Ahmad sebelah kanan. Tulis. Waktu sholat off. Semua orang yang membetulkan mobil di situ ikut sholat. Padahal bertahun-tahun tak sembahyang. Tengok orang sembahyang, sembahyang pula lah. Arifin Ahmad sebelah kanan. Itu punya Ustadz Ustadz Fauzan, adik kelas saya di Mesir. Itulah menunjukkan dia Ustadz. Nah, jadi banyak orang tauhidnya salah. Yang mau dicarinya duit. Padahal duit itu dikirimkan Allah. Mana susah bagi Allah untuk mendatangkan pelanggan untuk ke situ. Lagi-lagi masalahnya ada pada tauhid. Yang mengasih rezeki Allah. Yang mendatangkan orang itu ke situ Allah. Balik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa hakikat orang yang melalaikan sholat yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un? Fawailul lil, celakalah orang yang sholat. 1, celaka karena melalaikan sholat, tak sholat. 2, celaka melalaikan Allah dalam sholat. Fawailun, neraka waillah untuk dia. Fawailun, celakalah dia. Kenapa celaka? Karena masuk neraka. Karena tak sholat. Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk dalam neraka saqar? Apa jawabnya? Lam naku minal, karena kami tak sembayang. Ibu bapak yang punya anak gadis, nikahkan dengan orang yang sembayang. Kaya pun orang itu datang, banyak duitnya, banyak hartanya, anak kalian tak akan bahagia sampai tua, sampai bercucu tak bahagia. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Tak 1-2 ibu-ibu datang meleleh air mata. Udah bercucu kami Pak Ustadz, lakiku tuh tak sembahyang. Macam tidur sama babi hutan. Tak sembahyang. Pergilah sembahyang bang, malu kita. Tak juga sembahyang. Bagaimana perasaan seorang istri menengok laki tak sembahyang? Anak nikah datang menantu. Menantu subuh-subuh dah sembahyang. Mau taruh di mana mukaku nih bang? Ya muka kau di situ aja lah, kata dia. Tak ada beban sama dia. Kenapa kalian bisa nikah? Aku pun tak sembahyang juga dulu Pak Ustaz. Cermin. Nah, mudah-mudahan
yang akan datang lebih baik. Minta jumpa sama saya di masjid. Anak tuh ya Allah baik. Tak usah aku sebutkan. Kenapa ini, Bu? Menantu saya ini Pak Ustadz pakai narkoba. Nasi udah jadi tai ayam. Apa lagi mau dilakukan? Mau diselamatkan. Anak sudah janda pula. Mau ku kasihkan ke kalian pun tak mau. Pergi saya tausiah di satu tempat. Tolong dulu doakan Pak Ustadz. Anak saya ini dokter Pak Ustadz. Bayangkanlah dokter, berarti pintar dia. Bayangkanlah dokter, berarti banyak duit bapak nih. Sekarang tak keluar-keluar kamar, lari laki itu Pak Ustadz. Malu anakku nih menengok orang. Stres, depresi. Kenapa Pak? Rupanya setelah nikah itu, belum bersunat. Ditipunya kami, KTP palsu. Sekarang anakku malu di kamar. Rasa-rasa mau ku selamatkan anak bapak. Saya manas-manasi kalian aja. Cuman saya khawatir yang mau dipanaskan anak muda, bapak-bapak ini pula yang panas. Lain mesin yang di start, lain yang hidup. Padahal tujuan awak mau motivasi anak-anak muda. Yang muda tetap dingin aja. Bapak ini pula yang panas. Mana Pak Ustadz kata dia? Mbak kata pepatah orang Melayu, bomban yang miang. Anak sekarang tak tahu. Ini pokok buluh. Tahu buluh? Bambu. Bambu ini ada miangnya. Miang gatal dia. Di samping bambu ini ada bomban. Bomban ini mirip juga macam bambu, tapi tak ada miang. Kadang bomban ini lebih miang pula dari bambu. Banyak pepatah-pepatah orang dulu tak paham orang sekarang karena udah tak tengoknya lagi pokok bomban. Saya masih sempat saya menengok pokok bomban itu waktu kecil. Berhentilah kami naik sepeda. Diambil orang tua saya lah pucuk bomban. Rupanya pucuk bomban itu kalau pagi berembun dia. Diteteskan ke mata nih obat mata. Sekarang menengok bomban, kemana kita mau nyari bomban? Di rimbo panjang nih padahal rimbo ini, tak ada lagi. Tak ada lagi. Dulu waktu mengasih bubur ke tetangga, kata mak saya, coba kau antar bubur nih ke situ. Kenapa kita kasih bubur nih ke dia, mak? Tak, kalau tak menjulur kundur, tak menjulur labu. Anak sekarang tak paham. Jadi ini pokok labu, ini pokok kundur. Tahu kundur? Ini pokok labu, ini pokok kundur. Menjulur itu artinya keluar pucuknya. Keluar pucuk labu nih, baru keluar pucuk kundur. Maksudnya kita antar dulu bubur nih ke dia, baru dia ngasih. Jadi nasihat-nasihat almarhumah ini yang terikat sama saya mau saya tulis itu. Kalau tak menjulur labu, tak menjulur kundur. Lebih miang bomban pula yang miang daripada buluh. Nah, karena kalau tak saya jelaskan nih, Mizian Hazik Abdillah mana paham dia itu? Sami Ahmad Misbah, apa kundur itu kata dia? Ya, itu. Musik yang seperti apa yang haram itu Pak Ustadz? Suara dentingan piring dan sendok di telinga orang miskin. Itulah musik yang haram. Kelentang, 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 kelentang. Pesta orang kaya. Band hebat. Fakir miskin di sebelah tak makan. Acara 7 hari 7 malam baralik gadang. Tamu yang datang hebat-hebat datang dari jauh. Tetangga sebelah tak makan. Itulah yang haram. Adapun musik mengingatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadrah. Maka baik. Beli bukunya judulnya Fiqhul Aghani Musiqa wal Aghani. Syekh Yusuf Al-Qardawi. Fiqhul Musiqa. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia fikih musik. Gimana cara mencari kitab dalam Google Pak Ustadz? Tulis fa qaf ha alif lam mim Fiqhul Musiqa wal Aghani. Fiqhul Ghina wal Musiqa fi Daw'il Quran was Sunnah. Syekh Yusuf Al-Qardawi.
fiqhul ghina, fikih lagu, wal musiqa, musik. Kesimpulannya, saya sampaikan aja kesimpulannya. Al-ghina mislul kalam. Lagu itu macam cakap. Kalau baik, baik. Kalau tak baik, lagu kalau baik, baik. Orang kaya mati, orang miskin mati. Baik apa tak baik? Baik. Saya dengan Ustadz dari Sulaiman pergi ke Makkah. Sampai ke rumah Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Cakaplah Ustadz dari. Hadha al-mughanni, al-mumathil, syekh. Ini seorang penyanyi. Walahu aghani. Dia punya lagu-lagu. Saya terjemahkanlah. Al-aghniya yamutun, al-fuqara yamutun. Orang-orang kaya mati, orang miskin mati. Kata syekh, "Ish hadha kullu yamutun." Apanya lagu ni mati semua. Kata dia, buatlah lagu yang membuat orang semangat. Yang membuat orang. Lalu dijelaskan Ustaz dari Sulaiman. Ini juga untuk buat orang semangat. Supaya, oh ya. Itu. Kemarin Jakarta jumpa Bang Opi. Dua-dua jumpa. Pagi Opi Kumis, sore Opi Tomboati. Nah, rupanya dia membuat lagu yang sedih. Ya Allah biha, bihusnil khatimah. Datang kiai ngasih tahu, masa lagunya sedih terus? Buatlah lagu yang buat orang bahagia. Maka dibuatlah lagu bahagia. Muncullah lagu Maulana, 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 ya Habib. Orang pun berbahagia. Apa salah? Orang menciptakan lagu sesuai dengan perbuatannya. Bengawan Solo. Waktu itu Gesang sedang melihat Bengawan Solo. Tapi kalau orang membuat lagu, tengok hasil karyanya. Cinta Satu Malam, kumpul kebo. Pulang-pulang berbadan dua, berzina, punya anak haram. Apa yang dilakukannya? Itu jadi lagunya. Karena itu yang ada dalam kepala. Dari mana inspirasi itu datang? Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan mengirimkan wahyu kepada wali-walinya. Begitu bunyi ayat. Wa inna syayatina, setan-setan, la yuhuna mengirimkan wahyu ila awliyaihim kepada wali-walinya. Kalau begitu wali terbagi dua. Ada wali Allah, ada wali setan. Wali Allah dapat ilham dari Allah. Wali setan dapat. Jadi jangan heran, kenapa lagunya ini haram tapi enak kali. Berarti lagunya dari karena berhubungan dengan setan. Tulis, penyanyi-penyanyi yang jadi hamba setan. Berapa banyak penyanyi jadi budak setan. Artis budak setan. 10 selebriti top yang diduga kuat menjadi budak Illuminati. Nah, itu aku tulis tadi, artis budak setan. Nah. Saya dulu waktu kuliah berkawan sama orang Malaysia. Orang Malaysia yang bagian ujung Kelantan, itu kalau bercakap ujungnya hilang. Jadi kebetulan dia sedang marah. Budak setan, kata. Apa? Rupanya setan. Marah dia. Keponakan saya punya anak. Jadi kalau dia marah sama kawannya, dibilangnya, anak tetan. Setan. Jadi rupanya memang ada anak setan. Berhubungan dengan setan. Kenapa muncul lagu-lagu yang enak di telinga? Karena setan mengirimkan inspirasi kepada penyanyi. Muncullah lagu. Itu maka lagu itu haram. Melalaikan dari Allah SWT. Antum kalau dengar lagu itu agak 2-3 kali, nanti sampai sedang sembahyang pun dia terngiang. Tahu terngiang? Ngiang itu dia tengiang-ngiang dia di telinga. Bahkan sedang ngambil sembahyang itu terngiang. Tapi kalau antum mendengarkan lagu sholawat, sedang sewudu pun terngiang. Maulaya salli, terngiang. Ngiang-ngiang, itulah datang waktu sakaratul maut. Ngiangnya itu datang. Waktu kita sedang mau sakaratul maut. Itu tengiang. Apa lagu yang antum suka? Itulah datang. Itulah maka ulama mengharamkan lagu. Karena takut tengiang waktu sembahyang. Tengiang waktu berzikir. La ilaha illallah. Tengiang. Apa yang sering kita cakap? Subhanallah walhamdulillah. Tengiang dia di telinga.
Pernah tak antum antara tidur sama jaga tengiang zikir? Nah, itulah. Ikut dia ke alam bawah sadar. Maka dengarlah yang baik-baik supaya yang tengiang juga adalah menari berjoget yang haram itu jika menari sendiri di dalam kamar. Nabi melihat orang Habasyah. Orang Habasyah itu orang Ethiopia, orang Afrika yang hitam-hitam. Menari perang di dalam Masjid Nabawi. Tarian perang. Pernah antum menengok tarian perang Afrika sambil membawa tombak. Tarian perang. Sayyidatuna Aisyah menilik dari balik telinga Nabi. Nabi menengok begini. Itu dalil boleh tarian perang. Tarian dalam bahasa Arabnya zafin. Sampai ke Melayu, japin. Tari zafin tak ada perempuan. Tari zafin tak ada perempuan. Kenapa patung zafin ada perempuan? Karena yang membuat patung bukan orang Islam. Bukan orang Melayu. Kalau dia orang Melayu, kemana LAM, lembaga adat Melayu? Kenapa bisa muncul patung zafin ada perempuan? Padahal zafin laki-laki. Habib tari. Habib, antum tulis di situ. Habib menari. Saya pernah diajak menari zafin di Pontianak. Habib menari. Tari zafin. Habib menari. Itu bentuk tari zafin. Habib menari. Habib Zaidan menari. Habib Lutfi menari. Habib tari zafin. Adapun tarian-tarian yang menampilkan aurat, menampilkan, membangkitkan syahwat, maka itu adalah perbuatan maksiat, haram. Tari persembahan selamat datang. Haram tari ini Pak Ustadz. Ditelepon orang dari Rokan Hulu. Ustadz kalau ceramah sampaikan haram tari ini Pak Ustadz. Saya tanya di mana letak haramnya? Karena nari ini sembah. Kita tak pakai sembah lagi. Ganti dengan tari selamat datang. Menunjukkan Riau punya budaya. Oh tetap juga haram Pak Ustadz. Karena yang menari itu anak-anak gadis mahasiswi. Suruh anak TK. Bawa tepak sirih menyambut di airport. Selamat datang. Dan seterusnya. Nah, kita punya budaya. Suruh anak itu pakai jilbab. Bagus itu suruh anak TK. Nengok anak TK itu pejabat-pejabat tuh lucunya. Gitu. Kalau ditengok anak gadis, lupa dia sama bini dia. Menari dia sendiri di kamarnya, ditengok lakinya. Sekarang orang banyak bersolek menari di depan laki dia atau laki orang? Laki orang. Orang sekarang mengecat rambutnya untuk laki orang. Orang sekarang berbedak untuk laki orang. Kalau dia keluar rumah ditengok laki orang macam bidadari. Kalau dia di rumahnya macam hantu. Wahai perempuan, bersoleklah kalian untuk laki kalian. Bukan untuk laki orang. Maka saya tidak setuju dengan grup nasyid yang menyanyi di dalam masjid di depan laki orang. Lagunya biasa aja, make up-nya luar biasa. Bismillah tawassalna billah. Lagunya biasa aja. Melalaikan dari Allah Ta'ala. Kalau mau juga grup nasyid ini udah latihan Pak Ustadz. Kami mau menyanyi, pergi kalian di emperan masjid sana, ditutup pakai tirai. Antara dia aja selama dia kelempang. Selamat datang wahai Pak Wali. Nah, sambut dia, Pak, turun dana. Kalau menyambut pejabat, lagunya yang menyenangkan dia. Janganlah mau disanjung. Tak cair. Dengan teknologi digital yang modern, suara audio seorang bisa diubah-ubah. Termasuk suara ulama. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau ada orang yang merubah suara saya, memasukkan suara saya ke dalam teknologi
Apa namanya? EI. Lalu kemudian rupanya rupa saya, suaranya suara saya, tapi kalimatnya bukan kalimat saya. Yang paling tahu bahwa itu palsu adalah jamaah Riyadhus Shalihin. 2 menit kalian dengar, ini bukan Ustadz Somad. Orang yang lain tak tahu. Kenapa? Karena kalian tahu gaya saya, kalian tahu bunyi saya mengamuk waktu mic rusak. Kalian tahu macam mana, kalian tahu. Kenapa? Kalian cuma menengok. Itulah perlunya mengaji. Zaman makin canggih akan banyak kepalsuan-kepalsuan, antum yang paling mengerti. Makanya ahli hadis dulu, dia tahu itu hadis palsu. Dari mana? Karena ada feeling, ada rasa, ada syuur bahwa ini tak mungkin bahasanya dari Nabi. Salah satu ciri hadis palsu adalah ar-rakakah fil lafzi. Rakakatul lafzi. Lafaznya kacau. Tak mungkin keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW. Waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berzikir di Baghdad. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa ke Baghdad ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir. Sampai di situ dia berzikir, datanglah. Wahai Abdul Qadir Al-Jilani, kau sudah kuangkat menjadi waliku. Maka semua yang wajib sudah tak wajib bagimu, semua yang haram halal bagimu, dan kuampunkan dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Langsung si Abdul Qadir Al-Jilani meludah dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari mana dia tahu itu setan? Karena bertentangan dengan syariat. Sekarang banyak orang yang terpukau dengan ucapan. Maka ada standar timbangannya adalah syari. Panjang 1 meter itu 100 cm. Siapapun yang datang ke saya mengatakan, Ustadz, ini ada tongkat. Tongkat ini milik wali. Panjangnya 1 meter. Saya akan ukur. Kurang dari 100 cm, maka bukan 1 meter. Karena kita punya standar. Standarnya apa? Standarnya syariah. Datang seorang wali mengajak muridnya untuk menjumpai wali juga. Sesama wali. Bukan wali murid, bukan wali kelas, bukan wali band. Wali Allah. Murid-murid, ayo kita jumpa wali. Sampai di masjid, wali itu sedang duduk. Lalu kemudian menengok ada tamu datang, dia mendongak. Lalu kemudian dia meludah. Kata wali ini, ayo kita pulang. Tapi kita sudah sampai. Itu wali, tapi wali setan. Dari mana Tuan Guru tahu? Karena dia meludah dalam masjid. Belum lagi nampak. Asal bertentangan dengan syariah, berarti tak betul. Jelas? Selama saya menjalankan syariah, maka dengarkanlah cakap saya. Kalau sudah bertentangan dengan syariah, qaulul mar'i yu'malu wa yutraku. Cakap orang diamalkan dan ditinggalkan. Illa sahibu hadzal qabr. Kecuali yang ada di kubur ini. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu, yu'malu wa yutraku. Diamalkan dan ditinggalkan. Itulah pentingnya kita punya standar. Kalau dipeturutkan rasa, rasa tak bertepi. Kalau dipeturutkan pikiran, pikiran tak berbatas. Orang yang mabuk dengan filsafat, pikiran. Orang yang mabuk dengan tasawuf, rasa. Rasa, hati, pikiran, filsafat diikat dengan syariat. Makanya Ibnu Rushd, filosof. Kenapa dia selamat? Karena dia bersyariat. Maka keluarlah satu kitab. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Imam Al-Ghazali, tasawuf. Tapi dia selamat. Karena dia berpegang pada syariat. Keluarlah kitab Ihya Ulumuddin. Kita berakidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, berfiqih Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bertasawuf Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Karena tiga-tiganya berpegang kepada syariat. Jelas? Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la musafiran illa wasaltah,
ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.